sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalad wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang terhormat kepada Kepala Sekolah MA Al-Istiqomah, yang terhormat kepada Pembina OSIS MA Al-Istiqomah, dan hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas, jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah mudah bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu adalah bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Adapun contoh yang paling aktualnya adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah.
yang Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fil Tafsiril Qur'anil Karim yang dituliskan oleh Pusat Tafsir dan diterbitkan oleh sejumlah ahli tafsir untuk studi Al-Quran Saudi Arabia, menjelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita jangan sekali-kali memandang penyebaran berita palsu adalah masalah kecil. Tapi ketahuilah bahwa ini adalah masalah besar sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Dan bahkan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti orang berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini adalah kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat kerisan hoax. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kami alami. Oleh karena itu, kita harus bertindak, Kita harus bergerak, kita harus boleh berbangku tangan, kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan palsu telah mewarnai aktivitas kita. Di antaranya, pemerintah menyembunyikan dana pemilihan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, masyarakat menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Siapapun hadirin, apakah setuju siapa yang menyebarkan berita hoax akan dihukum berat? Setuju hadirin?
Oleh karena itu, adapun dampak negatifnya yang sangat besar yaitu Pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan bangsa kita. Yang kedua, pemerintah. Yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, ia kumpulkan. Ya kumal kadib, wa innal kadiba yahti ilal fujur, wa innal fujura yahti ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan adalah akan mengiring kita kepada keburukan, dan keburukan akan mengiring kita kepada api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langsung saja hadirin, kesimpulannya yaitu Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat menggoncangkan persatuan bangsa kita. Yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra. Gelang dan antingnya berkilau. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.